Pagi. Pak, Bu, saya mau cerita sedikit nih, Bu. Ya. Pak, kejadian itu di blok 35, saya lagi ngangkong. Jalannya itu kan licin. Jadi angkongnya itu lepas dari tangan. Jadi buahnya gumpal semua. Gelundung-gelundung semua, ya kayak Pak Sardi bilang. Jadi saya harap kalau pemanen di wilayah D hati-hati, jalannya itu licin-licin semua, terjal. Ya. Saya ucapkan selamat pagi. Pagi. Ya. 3. Aku bilang Jangan mulut-mulut. tahu lupa pula kau. Ya, cepat lah, astagfirullah. Semangat pagi. Bingung. Apa sih? Semangat pagi. Saya akan ceritakan sedikit pengalaman buruk. Hari itu pagi-pagi waktu berangkat kerja, saya sedang berangkat dari motor karena terburu-buru. Pas portal jalan masuk ditutup, saya hilang kontrol, terus tidak sengaja tertabrak hingga terpental ke belakang. Untung namun tidak apa-apa, cuma sakit di lengan aja. Sekian, semangat pagi. Pagi. Ini Pak, saya mau menceritakan kronologis kecelakaan kita di blok 35 sekitar jam 9. Saya lagi nyegerak rupakan jatuh di pokokan itu. Saya singkirkan malah nyangkut jempol saya durinya. Sekian dan terima kasih. Semangat pagi. Sedikit bercerita di blok 10/17 hari Selasa yang berapa? Enggak ingat lagi. Pas aku ngegrek, kebetulan kan pokoknya bukannya kayak hantu lagi tapi kayak iblis. Semua pas aku ngegrekan gini lepahnya, ada yang ngilang, ada yang lurus. Aku ambil yang ngilang, jatuh yang ngilang, mau kena kepala, kutepis. Tapi waktu kutepis itu kan agak turun sedikit geraknya, akhirnya itu yang jatuh. Cuman itu, semangat pagi. Dimanapun kita berada, semoga apa yang kita cari itu berkah ya Bapak Ibu ya. Baik, saya akan bacakan surat keputusan ASKA ADM nomor 002 ASKA ADM 3/2019 tentang pemeliharaan unggas di lingkungan perusahaan. 1. Unggas adalah hewan bersayap, Bu ya. Unggas itu sama ayam ya, Bu ya. Punya sayap, punya kaki ya, semua sudah tahu ya. Pemelihara unggas hanya bertujuan untuk memenuhi kebutuhan gizi karyawan beserta keluarga karyawan dan hobi, bukan untuk tujuan komersial. 3. Unggas yang dipelihara bukan termasuk jenis yang dilindungi. 4. Karyawan yang melihara unggas wajib menjamin tidak menimbulkan keresahan dan atau merugikan karyawan lainnya yang dituangkan dalam surat pernyataan tertulis bermaterai 6.000. 5. Unggas yang dipelihara wajib dikandang dan dilarang keras melepas bebas unggas di lingkungan permukiman. Kalau bapak-bapak melihat yang di jalan tuh apa, dipotong aja Bu ya. Kita diburu ya. Tidak usah dikasih tahu itu siapa yang punya. Soalnya itu milik pribadi kita ya. 7. Setiap unggas yang dilepas bebas baik secara sengaja maupun tidak sengaja di lingkungan perumahan, maka akan dilakukan permusnahan tanpa perlu izin dari yang mempunyai unggas tersebut. 8. Apabila terjadi pelanggaran terhadap poin keempat dan keenam di atas, maka akan dilakukan pemusnahan unggas dan pembongkaran kandang. Kalau
susah dikasih tahu orangnya, kita bongkar aja kandangnya ya. Kita bakar aja. Kesembilan, setiap kerugian material yang ditimbulkan akibat pelanggaran aturan ini, maka pemilik unggas wajib mengganti dan menyelesaikan secara kekeluargaan. Kalau bapak-bapak rugi rumahnya dikotorin ayam, kasih dia yang pastinya Bu ya. Nah, cuma itu yang saya sampaikan, kurang lebihnya selamat pagi. Pagi. Saya akan ceritakan kemalangan kemarin di Senin. Itu pas berangkat kerja sekitar jam 7:30 dari sini saya lewat ke 33 Bravo. Pas di turunan itu karena jalan licin, terus mendadak saya rem depan, tergelincir masuk ke genangan air, jatuh ke sebelah kanan dan luka akhirnya. Ya, sekian. Terima kasih. Semangat pagi. Nah, sebentar. Dia diam-diam di sini sendiri. Kita foto. Pak Kawono masih lihat itu. Nah, ini yang kali kedua. Saya harap ini yang terakhir ya. Pak Osna ya. Jadi tolong jangan ditiru lah ya. Selamat pagi. Terima kasih untuk teman-teman semua yang udah kuliah untuk kita kaki jam. Nama dengan kaki itu ya kan lingkungan, kesehatan dan keselamatan bekerja. Jadi ya hal kecil apapun yang demi keselamatan dan kesehatan Bapak akan diperhatikan. Contohnya seperti terong egres ini lah. Terong egres ini kan tidak ada sedikitnya atau gancingannya. Jadi ya ini kan kecil Pak. Tapi kalau sampai kejadian maka akan fatal. Contohnya sarung ini terjatuh, egresnya tersangkut, ya akan berisiko ke kita semua. Jadi ya tolong diperhatikan Pak. Kita contohkan misalnya kita ikat sampai pakai tali gitu kan. Kalau pakai karet dia tidak lepas ini dia tidak kan kita lepas. Jadi kita ditampung aman di zona kecil. Bukan selamat. Yang mungkin itu Pak untuk pagi hari ini ya. Tetap jaga kesehatan dan keselamatan sahabat dalam bekerja. Selamat pagi. Saya mau cerita sedikit Pak Bu, kemarin waktu langsir di blok 24 jalannya susah, mau ngambil air aku jatuh, motornya nimpa paha saya sampai sakit 1 minggu. Udah sekian dari saya, semangat pagi. Saya akan menceritakan bapak-bapak dan ibu-ibu semua. Jadi kronologinya gini Pak, saya lagi kerja di blok 25 tanggal 5 jam 8 pagi. Saya lagi mengekrek pohokan rendah, itu ada pohon di depan tambah orang tebas. Begitu pelepahnya tak ekrek, itu pohonnya itu ngenai mata saya Pak, dibengkak sampai 3 hari, sampai anunya ini apa namanya ini Pak? Nah, ini rusak. Ya cukup segitu aja. Selamat pagi. Terima kasih ya untuk waktunya. Di sini saya akan menceritakan kronologis kecelakaan kerja yang saya alami. Untuk tepatnya itu di tanggal 18 Juni Pak ya, di blok 10. Jadi gini Pak kronologisnya. Waktu itu saya ngegrek ya, posisi pokok tinggi ya, mungkin pelepahnya nggak terlalu semak, cuman dia posisi pelepahnya itu banyak yang pepes Pak ya. Jadi ketika saya ambil pelepah yang bawah itu lolos, untuk pengambilan pelepah yang pepes yang kedua itu dia posisinya kering. Nah kebetulan posisi buah yang masaknya itu dia menghadap ke arah pet mati, jadi posisi saya itu ngekrein dari posisi pet mati. Kebetulan nepronya pun juga tinggi Pak ya, sekitar 1 meteran lah kurang lebih. Jadi
ketika pelepah turun putus tanpa terduga itu spontan, itu pelepah ngejar saya Pak. Jadi ya namanya posisi itu semak, ya saya nggak bisa lari kemana-mana, saya cuma bisa pasrah gitu kan. Cuman ya alhamdulillah cuman cedera sedikit ya, kena duri ya pada jari tengah saya ini. Ya mungkin itu ya untuk sedikit kronologis kecelakaan kerja yang saya alami. Lain tidak ada, semangat pagi. Selamat pagi Pak Rudi. Ya, selamat. Kenapa kakinya Pak Rudi? Ini posisinya tadi kan aku di blok 5 Ya. ngangkat buah dari sebelah sini kan, sebelah kiri tak naikkan ke bak angkong, tapi buahnya malah kelempar ke kiri nyampe tanah, terus di sebelah kanan di ganconya meleset langsung kena kaki. Itu dalam Pak? Ya lumayan dalam. Tapi sudah diobatin kan? Iya, udah diobatin. Lain kali hati-hati Pak Rudi ya. Ya. Tolong jaga keselamatan kerja kita ya. Lebih baik lanjut Pak Rudi. Ya. Oh, tadi pakai sepatu boot Pak Rudi? Enggak, kan posisinya sekarang musim hujan, Ya. jalan licin semua. Kalau pakai sepatu boot emang nggak bisa lah, aku emang nggak bisa, pasti jatuh-jatuh terus. Makanya aku coba pakai sepatu ini yang ada gigi-giginya di bawah. Pak Rudi. Oke, semangat pagi. Ini saya mau cerita kejadian kemarin saya manen di blok 35 di ancaknya Suji. Saya akan mau ke panen ancak Suji kan, jadi tikungan. Dari sebelah itu kan kacang tebal kan, sebelok kayak gini, egretsnya nyangkut di itu merkona, akhirnya saya jatuh. Saya nggak jatuh, motornya kan miring kayak gini kan. Saya tahan langsung motor roboh kayak gini, saya kena di batu ini langsung bengkak itu. Itu aja dari saya ucapkan selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi. Baik Bapak-bapak, Ibu-ibu, saya akan menceritakan tentang kejadian kerja yang saya alami kemarin di blok 35. Terjadinya pas jam 4 ya sore. Kemarin saya terburu-buru karena mengejar mobil saya mau kirim. Kebetulan jalannya rusak di blok 35, di rolling ancanya Perbrapo itu, ancanya Seronto. Tergesa-gesa saking mobil saya mau kirim, lalu saya gas mobil motor saya, lalu kencang ke rolling. Taunya ada parit di situ ya, ada jalan rusak. Lalu motor saya itu motor saya itu langsung teriris ke parit ya. Terus kaki saya terbentur. Kemarin selama kemudian tuh mobilnya tuh tetap saya kejar, biarpun motor saya ke parit tapi saya angkat dia. Motor saya rusak, kepalanya cuman kepalanya stangnya itu ya agak bengkok, jadinya saya tuh nggak bisa kejar mobilnya. Akhirnya saya suruh motor saya yang bantu saya sehingga saya bisa kejar motornya. Akhirnya saya nggak kenapa-napa, dan intinya kita itu ya biarpun kerja di sini itu tidak boleh terburu-buru ya. Harus pelan-pelan saja. Kalau terburu-buru resikonya semakin panjang ya. Baik, cuman itu saya sampaikan. Kurang lebihnya selamat pagi.